Sudah mulai terdengar olehku suara-suara ayam-ayam yang mulai berkokok dan udara yang semakin dingin aku rasakan. Apalagi terdengar suara bambu rotan sedang dibelah masuk ke dalam telingaku. Lah, sudah pagi, ucapku sambil perlahan membuka mata dan langsung mencari keberadaan handphone. Beberapa pesan dan panggilan tidak terjawab sudah masuk ke dalam notifikasi handphone. Dari mulai Rini, Bik Tarmi, Mang Toha, dan Ibu. Apalagi Rini yang pamit kepadaku untuk pulang ke kosannya. Karena waktu cuti mengajarnya sudah habis dan harus masuk besok. Den, ucap Mang Jaka yang melihat aku sedang meminum air hangat yang sudah dingin. Bibi lagi ke warung cari wuduk buat Aden sarapan, kata Mang Jaka sambil mendekat duduk di sebelahku. Gimana Mang? Ketemu sama Abah? Bisa berjumpa hari ini juga? Kataku yang benar-benar menunggu kabar ini. Malah ketemu sama emak istrinya Abah. Katanya lagi keluar sama Dirga, anaknya, dan Mas Jagat yang sepertinya ada urusan mengurus urusan begitu Den, kata Mang Jaka dengan perlahan. Terus gimana Mang baiknya? Apa aku tunggu di sini sampai Abah pulang? Jawabku. Sudah Mang jelaskan pada emak Den. Kalau obrolan dengan Bi Ima, mendingan Aden simpan saja nomor yang bisa dihubungin. Nanti Amang telepon dari sini. Telatnya besok atau sore. Kalau ada kabar, tidak apa-apa nanti Amang pinjam motor tetangga buat ke rumah Aden, kata Mang Jaka menjelaskan. Tapi yakin kan Mang Jaka ini bisa? Soalnya saya benar-benar sudah tidak tahu harus gimana lagi Mang. Kondisi semakin seperti ini, kataku. Yakin Den? Apalagi ini kan penting juga buat Amang. Kasihan juga sama Bi Imah. Semuanya juga harus selesai supaya kembali tenang, jawab Mang Jaka perlahan. Bi Imah aku lihat sedang berjalan dan semakin dekat ke belakang rumahnya dengan membawa plastik hitam yang sudah dipegang oleh tangannya. Sudah bangun Den? Hayu makan, setelah ini kita pulang. Kasihan ibu kalau di rumah mengurus semuanya, apalagi takutnya bapak masih sakit, kata Bi Imah. Langsung saja aku, Mang Jaka, dan Bi Imah sarapan pagi bersama sambil mendengarkan kisah-kisah dari Abah yang memang sering membantu hal lain dalam kehidupan ini. Sebuah kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hal ini jugalah yang membuat aku semakin yakin bahwa melalui jalan inilah semuanya bisa selesai. Harusnya Bibi juga paham usia Abah lebih tua dari Bapak Wijaya, benar tidak? Soal berita Ningsih saat itu di zaman kakeknya dan putra sih, Amang yakin tahu. Tapi itu hanya pikiran Amang saja, ucap Mang Jaka setelah makanannya habis. Makanya Jaka nanti siang atau sore kembali lagi ke sana ya. Aden tulis di sini nomor telepon biar nanti mudah Mang Jaka hubungin, jawab Bi Imah sambil memberikan kertas dan ballpoint. Karena makanan yang ternyata benar-benar enak pagi ini, atau bisa jadi memang akunya saja yang sudah sangat lapar, tidak sepertinya sudah aku habiskan dengan sangat cepat. Ini nomor aku Mang. Ini simpan, sebagian buat Amang, sebagian buat ongkos nanti kalau jadi Abah ke rumah ya. Tapi kalau Abah tidak bisa juga nanti aku sendiri datang ke sini bawa motor, biar ke rumah Abahnya boncengan sama Mang Jaka ya, jawabku sambil memberikan uang pada Mang Jaka. Ayo Den, kata Bi Imah yang sudah terlihat siap. Den, maaf, ini kebanyakan, jawab Mang Jaka. Sudah, simpan Mang, jawabku yang langsung mengambil jaket dan kembali memasukkan dompet ke dalam saku belakang celanaku. Bahkan Mang Jaka mengantarkan aku dan Bi Imah sampai ke rumah depan, di mana mobil terparkir. Bibi, sudah jangan kasih orang rumah buat rokok ya. Nanti sama Jaka saja pakai uang Aden Putra ini, kata Mang Jaka. Aku dan Bi Imah langsung masuk ke dalam mobil dan dibantu parkir oleh Mang Jaka. Mang, kabarin ya, jangan lupa, kataku. Yang setelah membuka jendela samping. Baik Den, jawab Mang Jaka. Setelah 2 kali klakson aku bunyikan, barulah mobil perlahan berjalan. Apalagi melihat jam sudah pukul 6.15 pagi ini. Neng Rini jadi pulang ke kosannya Den, tanya Bi Imah.
Iya Bi, nanti saja di rumah aku telepon Bi, jawabku. Untungnya Aden yang datang ke sini. Jadi jelas semua kalau Bibi tidak bisa menjelaskan kepada Aden dan Ibu, takutnya tidak percaya. Padahal pas Aden ke kota dan dengar kejadian di pabrik bahan-bahan banyak belatung, sudah ada pikiran untuk bicara sama Mang Jaka. Tapi aneh Den, hilang begitu saja pikiran itu, kata Bi Imah menjelaskan dengan penuh rasa heran yang dirasakannya. Bukan aku saja ternyata. Sekarang mulai jelas orang rumah dan yang di pabrik harus sepakat keadaannya kembali seperti dulu. Namun yang belum pasti penyebabnya saja ini. Makanya harapan aku satu dari Mang Jaka untuk menemui Abah, jawabku sambil terus mengendarai mobil. Apalagi jalanan pagi ini cukup lumayan padat ketika keluar dari kampung dan memasuki jalan utama menuju kampungku. Bi Imah tidak menjawab lagi, namun seperti memikirkan sesuatu hal dari tatapannya. Sementara aku sesekali membaca sebuah pesan dari Mang Toha yang masih merasa heran dengan keberadaan tahu-tahu di pasar. Sebelum selesai semuanya bakalan seperti ini, pabrik bisa jadi perlahan bangkrut, ucapku dalam hati. Di sisi lain, sudah Den, Bibi saja yang membuka gerbang, kata Bi Imah sambil turun dan kemudian membuka gerbang. Aku melihat motor Mang Ujang dan mobil Ibu masih terparkir. Hanya mobil Rizka saja yang sudah tidak terlihat olehku saat ini. Bi Imah langsung masuk ke dalam melaju pintu dapur, diikuti juga oleh langkahku, karena sangat khawatir pada kondisi Bapak. Lama juga barusan di jalan, kataku melihat jam sudah pukul 8 pagi. Bapak terlihat masih terbaring dengan mata yang terlelap. Sementara Mang Ujang masih tertidur duduk di meja makan, dan Ibu sedang mengelap perlahan badan Bapak, yang langsung dibantu oleh Bi Imah. Rin, halo, kataku. Kak, gimana? Ini sejaman lebih lagi Rini sampai sama Rizka, ucap Rini. Beresin semua pembayaran dulu Rin sama Rizka ya, jawabku. Iya Kak, nanti dikontrakan saja. Itu gimana ada hasilnya ke kampung Bi Imah? Tanya Rini. Segera aku jelaskan Rini dengan perlahan soal ada satu-satunya harapan melalui Mang Jaka yang akan menemui sesepuh di kampungnya, yaitu Abah. Iya, kamu kenal sama yang namanya Jagat atau Dirga tidak Rin? Kata Mang Jaka, adiknya Bi Imah itu. Anaknya Abah seumuran sama kamu, tanyaku. Cukup lama mendengarkan jawaban dari Rini atas apa yang aku tanyakan. Bahkan aku memanggilnya berkali-kali. Bentar Kak, aku sambil inget-inget ini. Sudah lama sih, dulu pernah ketemu di pasar. Kalau nggak salah, udah lama banget sih sama Mas Jagat dan Dirga. Harusnya orang yang sama aku kenal. Kenapa dengan orang itu memangnya Kak? Tanya Rini semakin penasaran. Kamu ini melamun. Kakak barusan bilang Dirga itu anaknya Abah. Kata Mang Jaka kan tadi kakak bilang gitu, kataku. Sampai Mang Ujang terbangun oleh suaraku. Bahkan aku langsung berdiri dan berjalan keluar dapur. Oh, harusnya kalau dari kampung Bi Imah, jangankan nama aku, nama bapak, ibu, dan kakak juga orang-orang mengetahuinya sih Kak, jawab Rini. Setelah mendengarkan saran Rini, aku setuju sekali. Apalagi Rini bilang, bakalan tenang jika benar Abah dari kampung Bi Imah bisa membantu daripada seperti langkah yang ibu ambil. Rini juga memberikan kecemasan akan kondisi bapak semalam. Tidurnya sudah mengorok berkali-kali. Yang anehnya, ibu malah menangis. Segera aku tutup telepon dari Rini. Apalagi informasi dari Rini dan Mang Jaka benar-benar cocok sekali. Tidak ada kabar yang melenceng, yang membuat ada sedikit keyakinan hadir di balik keadaan buruk seperti ini. Hari menuju siang berganti dengan cepat. Apalagi ibu melarang aku untuk pergi ke pabrik, karena Mang Ujang akan pulang sementara dan hanya memperbolehkan aku keluar rumah jika Mang Ujang sudah kembali. Aku habiskan untuk mengecek keuangan pabrik. Setelah beberapa kerugian masuk dalam catatanku, bahkan ibu tidak biasanya menyuruhku bekerja di ruang tengah rumah. Kamar sudah ibu buka, ucapku sambil membawa laptop dari kamar. Sudah Put, semalam ditabur dulu tanah sama Mang Ujang. Lihat saja gagang pintunya sampai rusak Put, kata ibu.
Pantas, semalam suara orang pukulannya keras, jawabku. Iya, itu kata orang pintar. Sosok yang ada di rumah sama di pabrik itu sama, makanya bisa seperti itu. Tapi anehnya, sudah 2 orang pintar suruh datang selalu menolak dengan bahasa mereka menjaga aman. Begitu Put, kata ibu. Semoga nanti ada kabar dari adik bibi cepat Bu, sahut Bi Ima. Nah iya, kalau bisa suruh datang ke rumah ini. Lihat tidak tega Put, sudah lebih dari 24 jam lebih Bapak seperti ini, minum saja yang masuk, kata ibu. Pokoknya ibu tenang, Putra harus ngurus dulu pabrik sama renovasi ini. Barusan juga Pak Karto kasih kabar, anehnya pembangunan lancar-lancar loh Bu, jawabku sambil melangkah ke sofa. Kemudian menyimpan laptop di atas meja. Barulah aku pertama kalinya memakai aplikasi yang sudah Rizka install. Berjam-jam aku habiskan dengan sibuk bertukar informasi dengan Mang Toha yang baru memberikan kabar siang ini, karena baru saja bangun karena pulang dari pasar ketika subuh. Bisa ini sekali lagi, modal bisa aman. Andai kata gagal dan kejadian lagi, pabrik tidak akan bangkrut, kataku setelah mengetahui kemungkinan terburuk jika terjadi lagi kerugian besar akibat tahu banyak belatungnya. Halo Mang, ucapku di telepon. Baru mau Amang telepon, gimana Den produksi hari ini? Jawab Mang Toha. Sama kan kayak waktu kita gagal kirim ke pasar, tidak apa-apa, ucapku yang sebenarnya sangat cemas sekali. Den, jangan dulu. Tadi pagi saja Amang lihat orang-orang malah beli tahu Pajasa, ucap Mang Toha. Bagusnya gimana ya Mang, kataku. Bagusnya, mending setengahnya dulu Den. Apalagi dari informasi Mang Abi dapatkan, Pak Jasa sepertinya punya urusan pribadi dengan Bapak Aden. Dan Bitarmi yakin sosok perempuan yang sudah sama-sama kita ketahui itu Ningsih, jawab Mang Toha perlahan. Dari mana Bitarmi bisa tahu Mang? Tanyaku semakin penasaran. Bahkan rokok yang sedang aku hisap, aku diamkan sementara. 2 malam berturut-turut Bitarmi lihat dan masuk dalam mimpinya. Aden boleh tidak percaya, tapi pas Amang denger langsung Bitarmi cerita di belakang. Ketawa kenceng Den, dari arah tumpukan kayu yang sejajar dengan pohon itu, jawab Mang Toha perlahan. Tiba-tiba, aku ingat kembali kejadian 4 tahun ke belakang, di mana awal yang membuka pintu keluar dari akar permasalahan pada saat itu bertemunya Bitarmi dan Bi Imah di rumah Bitarmi. Sementara sekarang keadaannya hampir saja sama. Den Putra. Halo Den, ucap Mang Toha. Iya Mang, maaf, soalnya agak berisik di situ, jawabku memberikan alasan. Segera menitip pesan-pesan soal renovasi pabrik kepada Mang Toha untuk langsung disampaikan kepada Pak Karta hari ini. Ibu sudah terlihat terlelap di samping Bapak dengan posisi yang aku lihat sangat tidak nyaman untuk ukuran tidur normal. Suruh pindah ke kamar Bi, kataku. Sudah berkali-kali Bibi suruh juga tidak mau Bu, tapi beberapa kali Bibi perhatiin wajahnya Bapak seperti ingin bangun dari tidurnya, tapi kayak yang susah gitu, seperti nahan sakit, jawab Bi Imah sambil berjalan ke arahku. Kok bisa ya Bi seperti itu, kataku sambil sedikit berdiri dan melihat ke arah Bapak. Iya Den, Bibi juga tidak paham. Mendingan Aden istirahat dulu, nanti Bibi bangunin. Kasihan di rumah Bibi tidurnya sebentar, mana di luar juga. Di sini saja, nanti Bibi beresin semuanya ini, kata Bi Imah. Bangunin kalau Mang Ujang datang ya Bi, jawabku sambil meluruskan badan di sofa. Sementara catatan-catatan pabrik dan laptop masih berada di atas meja. Aku hanya mencoba menenangkan diriku karena sudah ada ketenangan. Sebuah harapan dari Mang Jaka, adiknya Bi Imah. Dan bahkan dari tadi juga Rini sudah memberikan kabar bahwa pembayaran kepada Rizka sudah diselesaikan. Membuat sebuah ketenangan yang lama tidak aku rasakan kini perlahan datang. Den, bangun. Sebentar lagi sudah mau maghrib, ucap Bi Imah. Iya Bi, kataku. Makan dulu sana, nanti mandi, kata Bi Imah. Segera aku ke dapur dan sudah terlihat Mang Ujang berjalan dari halaman belakang. Anehnya, Mang Ujang seperti ketakutan sekali jika aku lihat wajahnya, padahal tatapanku benar-benar biasa saja. Setelah selesai makan, mandi,
Giliran aku yang menjaga bapak di tengah rumah. Karena ibu dan Bi Imah silih bergantian untuk mandi dan makan. Sementara waktu maghrib baru saja tiba. Perlahan semakin kecil badannya, ucapku sambil melihat ke arah bapak yang masih terlelap dengan wajah yang memar, bahkan semakin menyebar. Dan aku sudah duduk di samping badan bapak. Put, ucap bapak sangat pelan. Hah, Pak? Bapak? Bangun, Pak? Ucapku perlahan, sangat kaget karena mulutnya mulai terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu. Ayo Pak, bangun Pak, kataku. Namun benar, seperti yang diucapkan sore tadi oleh Bi Imah. Wajahnya bapak menunjukkan sedang menahan rasa sakit. Namun anehnya, mulutnya terus bergerak secara perlahan. Ayo Pak, bangun, kataku dekat sekali dengan telinga bapak. Mulutnya semakin cepat bergerak, benar-benar lebih cepat dari barusan aku lihat. Bahkan aku tidak mengerti keadaannya berubah jadi seperti ini. Kedua tangan yang menempel di samping badannya pun sama bergerak perlahan. Pak, kataku semakin panik. Tiba-tiba jari tangannya terbuka begitu saja, sambil seluruh badannya bergerak lagi. Karena aku merasakan kebingungan dengan apa yang baru saja aku lihat ini. Pak, sadar Pak, kataku langsung memegang tangan bapak yang jari-jarinya sudah terbuka. Bi Imah yang sedang membawa makanan dan air minum untuk bapak langsung mendekat. Dan sangat kaget karena badan bapak yang bergetar tiba-tiba perlahan terdiam kembali. Den, kenapa? Kata Bi Imah yang langsung menyimpan air minum dan makanan untuk bapak di atas bagian kepala bapak. Tidak tahu Bi, barusan tiba-tiba saja mulut bapak bergerak dan badannya bergetar. Kataku berusaha melepaskan tanganku yang masih menempel dengan tangan bapak. Tapi anehnya, cengkraman tangan bapak benar-benar kuat. Susah Den, kata Bi Imah yang jelas melihat aku kesulitan melepaskan tangan dari genggaman tangan bapak. Panas Bi, aneh, kataku sambil terus merasakan panas. Sama seperti kemarin sore memangku badan bapak. Bedanya sore kemarin di bagian punggung bapak yang aku rasakan panas seperti ini. Jangan dipaksa begitu Den, nanti malah tangannya makin sakit, kata Bi Imah yang sama mulai panik denganku. Aku yang mendengarkan ucapan Bi Imah melemahkan tenagaku dengan perlahan. Pak, tolong jangan seperti ini. Bapak lagi sakit. Ini Putra lagi cari cara buat bapak sembuh. Sudah Putra usahakan Pak semuanya untuk bapak, kataku dalam hati. Sangat terasa genggaman tangan bapak. Perlahan mulai melemas. Dengan perlahan aku mencoba menarik tanganku, walaupun panasnya masih benar-benar terasa. Alhamdulillah, ucap Bi Imah langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur dengan cepat. Aneh, bisa sepanas ini, kataku sambil memegang tangan kanan. Ini Den, pakai ini, kata Bi Imah sambil memberikan handuk yang basah. Iya Bi, jawabku. Sampai merah begitu, kata Bi Imah. Aku kembali melihat ke arah wajah bapak yang sama seperti menahan sakit. Namun matanya tetap terpejam. Hanya raut wajah sajalah yang memberikan pertanda kepadaku dan Bi Imah yang sama-sama sedang melihat ke wajah bapak. Itu handphone bunyi Put dekat laptop. Takutnya orang pabrik, ucap ibu sambil berjalan ke arah aku dan Bi Imah dari kamarnya. Jangan ceritakan kejadian ke ibu Bi, kasihan, takutnya jadi pikiran, kataku perlahan kepada Bi Imah. Iya Bu, bapak mau dicoba makan sama Bi Imah tuh, jawabku sambil berdiri dan berjalan ke arah sofa. Iya Mang, gimana? Kataku sambil menerima panggilan masuk dari Mang Toha. Sudah ada 5 orang pelanggan yang menolak malam ini dikirim tahu Den, katanya. Kemarin juga tidak laku, padahal produksi di pabrik sama saja Den, kata Mang Toha. Itu pelanggan lama bukan Mang? Jawabku berusaha tenang, walaupun kabar ini membuatku kaget, karena ternyata dirasa akan membaik keadaan pabrik malah semakin parah. 2 pelanggan yang lama banget Den, sisanya ya pelanggan penting juga di pasar kecamatan dan kota. Malah milih tahunya Pak Jasa. Kalau begini makin bingung Den, jawab Mang Toha. Tidak apa-apa Mang, jangan dulu dikirim saja.
kirim yang biasa dulu malam ini ke langganan lain. Ini baru jam 7. Nanti malam banget kalau kondisi rumah bisa aku tinggalkan aku ke situ. Kasihan Mang Ujang takutnya mau pulang. Malam kemarin soalnya menginapkan di sini, jawabku. Setelah Mang Toha paham, telepon begitu saja Mang Toha matikan. Apalagi sebelumnya aku mendengar suara Bi Tarmi yang memanggilnya. Bi, bilang sama Mang Ujang kalau bisa nginap lagi di sini. Kalau mau pulang sekarang jam 10 atau jam 11, nanti kesini lagi jam 11-nya. Pabrik kondisinya semakin parah, kataku pelan pada Bi Ima. Sementara makanan yang dibawa oleh Bi Ima untuk bapak terlihat hanya habis sedikit sekali. Sementara air di dalam gelasnya habis. Iya Den, Bibi bilang sekarang, kata Bi Ima. Aku langsung membuka kembali laptop dan menghitung kemungkinan paling buruk terjadi lagi pada produksi pabrik. Apalagi kabar Mang Toha barusan bisa jadi pertanda sesuatu yang lebih parah akan datang. Amang pamit pulang dulu Den, kata Mang Ujang setelah pamit juga kepada ibu. Bagus Mang Ujang paham, kataku dalam hati. Iya Mang, jawabku yang sebenarnya ada rasa curiga kelakuan Mang Ujang sama kayak dulu lagi bersekongkol dengan bapak. Sementara itu di sisi lain, sudah hampir 3 jam lamanya aku hanya bolak-balik dari sofa melihat keadaan bapak yang sedari tadi juga Bi Ima silih bergantian dengan ibu menjaga bapak. Namun sama sekali tidak ada perubahan, walaupun sudah hampir habis air yang ibu dapatkan dari orang pintar kemarin. Sementara motor Mang Ujang baru saja aku lihat masuk ke dalam gerbang tanpa menutupnya kembali, yang berarti Mang Ujang paham aku akan keluar. Jam 10 malam, ucapku sambil melihat ke arah jam dinding di ruangan tengah rumah. Sudah, Bibi dan Ibu tenang. Aku tidak bisa diam saja di rumah, harus ke pabrik juga, tidak akan lama kok. Bu, Bibi dengerin kalau ada apa-apa, telepon aku atau kabarin orang pabrik ya, kataku sambil berjalan ke arah dapur, karena sedari tadi sudah memakai jaket untuk pergi ke pabrik. Di dapur aku berpapasan dengan Mang Ujang. Anehnya sikap Mang Ujang masih saja sama kepadaku. Titip ibu, bapak dan Bi Ima ya Mang, kataku yang sebenarnya sangat khawatir sekali malam ini. Baik Den, jawab Mang Ujang sambil menundukkan kepalanya. Baru saja langkahku melewati pintu dapur dengan tangan membawa kunci motor, Mang Ujang memanggil namaku. Kenapa Mang? Tanyaku. Tidak apa-apa Den, nanti saja, kata Mang Toha yang langsung berjalan ke dalam rumah. Tidak aku pikirkan sikap aneh barusan Mang Ujang. Apalagi dari tadi Bi Tarmi dan Mang Toha sama sekali tidak mengangkat telepon dariku, membuat rasa khawatir semakin berlebih pada keadaan pabrik malam ini. Setelah hampir 2 hari motor tidak aku gunakan, bahkan mesinnya tidak sempat aku panaskan. Setelah duduk di atas jok, aku langsung menarik gas motor dengan perlahan keluar rumah. Makin khawatir gini perasaanku. Karena tidak kuat menahan rasa khawatir pada pabrik, aku langsung menarik gas motor cukup dalam, melewati beberapa rumah menuju ujung kampung ini. Syukurlah sudah mau jalan setengahnya, kataku melihat keadaan pabrik dari luar. Apalagi bahan-bahan renovasi sudah banyak digunakan oleh Pak Karta, dan tumpukan pasir juga terlihat berkurang. Anehnya Bi Tarmi dan Mang Toha tidak muncul ketika aku masuk ke dalam halaman pabrik, dan bahkan sampai aku memarkirkan motor sekalipun. Pada kemana? Apalagi sibuk, kataku sambil melihat masuk ke ruangan penyimpanan bahan-bahan. Setelah dirasa aman, awalnya aku akan berjalan melalui samping pabrik untuk menuju teras belakang. Namun niat itu aku urungkan. Kesana saja, kataku sambil berjalan ke arah ruangan pembungkusan. Ketika masuk, beberapa pegawai langsung menyapaku, dan aku hanya membalasnya dengan senyum saja. Anehnya tidak melihat Bi Tarmi sama sekali. Ketika aku berjalan masuk ke ruangan penggodokan dan penyimpanan kayu, terlihat olehku Bi Tarmi, Mang Toha, Mang Deden, dan 2 orang yang tidak aku kenal berjalan bersama dari tempat tumpukan kayu ke arah teras, di mana biasa aku duduk, dan aku melihatnya dari belakang. Siapa itu? Kataku semakin penasaran. Den, teriak Mang Toha sambil melambaikan tangannya. Sementara Mang Deden berjalan ke arahku. Siapa itu Mang? Tanyaku. Kurang tahu Den, tapi sepertinya bisa membantu keadaan pabrik yang seperti ini. Amang masih ada kerjaan, tanyakan saja sama Mang Toha, jawab Mang Deden dan berjalan begitu saja. Ini Den, ada Mas Danan dan Mas Jagat, kata Mang Toha. Dan aku langsung bersalaman dengan hangat dengan 2 orang yang baru aku tahu namanya. Aputra,
ucap Jagat dengan sangat sopannya diikuti oleh Mas Danan. Bik Tarmi dan Mang Toha langsung pindah posisi duduknya. Kemudian aku duduk di sebelah Jagat. Maaf Aputra, sebelumnya jika kurang sopan tahu-tahu masuk saja ke pabrik Aputra. Tapi ini kondisinya serba mendadak dan kebetulan saja. Apalagi dengar dari cerita Mang Toha cukup membuat saya cemas. Saya temannya Dirga Mas, dari kampung sebelah, kata Jagat menjelaskan. Aku langsung kaget ketika Jagat menyebut nama Dirga. Dari kampung Bi Imah Den, yang kemarin malam Aden kesana, sahut Bik Tarmi. Sementara Danan hanya mengangguk saja. Malah sorotan matanya seperti sedang melihat sekitaran pabrik dan tatapannya terus mengarah tumpukan kayu berada. Oh Dirga, iya maaf, aku ingat Jagat, Mas Danan, semalam ke kampung Bi Imah dan mencari Abah. Awalnya untuk mencari informasi keluarga Ningsih, karena takut akhir-akhir kejadian di pabrik dan di rumah masih ada yang belum selesai saja. Mang Jaka mengarahkan untuk ketemu sesepuh, yaitu Abah, kataku. Jaga dan Mas Danan langsung saling menatap ketika aku selesai berbicara, apalagi ketika menyebut nama Ningsih. Sudah Amang ceritakan Den semuanya kepada Jagat dan Mas Danan, dan untungnya segera kesini karena ada tujuan lain juga, kata Mang Toha. Den, Bibi lanjut kerja dulu ya, masih sedikit lagi, nanti Mang Deden antarkan kopi ke sini, sahut Bik Tarmi. Dan hal yang sama juga Mang Toha lakukan. Apalagi Mang Toha harus menyerahkan banyak catatan setelah aku tidak berkunjung ke pabrik dari kemarin. Harusnya Neng Rini juga kenal sama Dirga ya Mas, kata Danan perlahan. Iya benar Mas, sudah aku tanyakan kepada Rini. Apalagi cuma beda kampung saja. Oh ya, kesini naik motor disimpan di mana? Tanyaku yang mencoba sedikit mencairkan suasana. Barulah Jagat menceritakan tujuan ke pabrik ini untuk mengambil lagi salah satu benda pusaka yang kebetulan berjumpa dengan banyak kejanggalan di pabrik. Sementara aku hanya memperhatikan saja, bahkan rokok yang sudah aku pegang belum sempat aku bakar. Jagat dan Mas Danan menyusuri sungai yang memang sangat masuk akal jika mereka berdua berangkat dari rumah Dirga anak Abah yang selama ini, dan sampai malam ini juga kabar dari Mang Jaka belum aku dapatkan. Malah datanglah harapan baru dari Jagat dan Mas Danan. Di sana memang terasa sekali Mas, tempat dulu kita menemukan warangka itu, kata Danan perlahan sambil menunjuk ke arah tumpukan kayu. Pabrik sudah 2 kali dan gangguan sudah semakin aneh ini Mas. Yang aku anehkan renovasi lancar, malah Bapak yang kembali sakit, kataku. Dugaan Aputra tentang Ningsih yang masih penasaran itu memang benar adanya Aputra, jawab Jagat perlahan. Anehnya bulu pundak aku langsung berdiri begitu saja, seperti merasakan ketakutan ketika mendengar nama Ningsih keluar dari mulut Jagat. Walaupun sekarang perlahan aku paham Jagat, Danan, Dirga, dan Abah bisa jadi bukan orang biasa pada umumnya yang selama ini aku tahu, dan semakin membenarkan informasi dari Mang Jaka. Arwah Ningsih dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengirimkan gangguan agar Aputra bangkrut. Memang benar kata Aputra, pabrik yang sudah direnovasi memang tidak ada gangguan, tapi hasil produksi tahu malah banyak belatung kan, kata Jagat. Itu karena dukun itu memanfaatkan rasa tidak puas dari sosok arwah Ningsih untuk mengganggu hasil tahu dengan janji. Belum selesai ucapan Jagat, tatapan tajam Mas Danan pada tumpukan kayu sangat tajam. Aku lihat dan benar saja beberapa tumpukan kayu terjatuh begitu saja. Tenang A, masih aman, lanjutkan saja, kata Mas Danan. Memanfaatkan arwah Ningsih dukun itu aja Jagat, kataku. Jagat hanya mengangguk saja. Aku tidak mengerti dengan tatapan dan gerak pelan tangannya yang sekarang aku lihat. Yang bisa menyelesaikan urusan dengan Ningsih itu hanya Aputra. Saya tidak bisa bantu lebih dalam, tapi setidaknya saya bisa membantu untuk mengatasi dukun itu, karena masih berkaitan dengan tujuan saya dan Danan datang ke pabrik ini Aputra. Saya pastikan dukun itu tidak akan berani mencampuri urusan pabrik tahu ini lagi, jawab Jagat. Dalam keadaan yang sangat menegangkan malam ini, untungnya dapat sedikit reda dengan Bik Tarmi yang mengantarkan kopi untuk aku, Jagat dan Mas Danan. Beruntungnya Bik Tarmi langsung pergi kembali bekerja. Bagaimana aja caranya? Sementara bapak di rumah sakitnya makin parah, dan gangguan bukan hanya di pabrik saja, melainkan sama di rumah juga, ucapku, semakin merasakan kebingungan.
Namun di sisi lain, harapan-harapan sebelumnya yang sudah hampir hilang seperti datang kembali. "Danan, serahkan saja ke Aputra," ucap Jagat yang segera dibalas dengan anggukan oleh Danan. "Ini Aputra, bawa saja benda ini. Hal ini saya temukan di tumpukan kayu tadi," kata Mas Danan. Dan bersambung dulu. Nantikan 2 bagian akhir ya dari kisah ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guardian, terima kasih semuanya. Selamat tahun baru, semoga ada harapan baru.